Per bulannya dapat berapa tunjangan anak di Taiwan? Sekitar 3.500.000 rupiah ya teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Di video kali ini saya nggak masak-masak, nggak melakukan apapun. Di video kali ini saya mau share sedikit tentang masalah tunjangan melahirkan dan tunjangan anak per bulan di Taiwan. Per bulannya dapat berapa tunjangan anak di Taiwan? Tapi sebelumnya saya mau mengucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe dan mendukung channel saya. Mohon maaf jika saya ada keterlambatan membalas komen dari teman-teman. Jika sudah ada waktu longgar, pasti saya akan membalasnya ya. Sekalipun saya nggak membalas komen, tetapi saya ada kasih tanda hati dan membaca semua komen dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk saran dan kritiknya. Mohon pengertiannya dan maklum ya teman-teman. Karena saya punya 2 anak balita yang setiap harinya sibuk jaga anak-anak dan kerjaan rumah lainnya. Meskipun saya nge-YouTube, tapi tetap prioritas anak nomor 1 bagi saya ya. Maka dari itu saya lebih fokus dan memperhatikan anak-anak. Kalau saya lengah jaga anak, itu akibatnya akan fatal ya teman. Jadi di YouTube itu kalau saya ada sedikit waktu luang ya, bukan berarti saya ini banyak waktu, enggak ya teman-teman. Saya hanya meluangkan diri untuk main di YouTube. Bukan berarti saya ngeplog itu banyak waktu, tidak ya. Saya hanya mencoba ngeplog keseharian saya, siapa tahu ada rezekinya dari YouTube. Nah, sekarang kita langsung aja bahas tentang masalah tunjangan melahirkan dan tunjangan per bulan anak di Taiwan ya. Pertama, di Taiwan itu kalau melahirkan anak akan mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar 10.000 NT. Kalau dirupiahkan 5 juta rupiah untuk kota Taichung, dan kebetulan saya kan tinggal di Taichung. Dan setiap kota nominal tunjangan melahirkan itu tidak sama ya. Jadi setiap kota ada perbedaan, ada yang lebih banyak dari kota yang saya tinggal. Ada yang dapat 20.000 yaitu 10 juta rupiah itu di kota lainnya. Tapi yang saya tahu di Taichung sini dapatnya itu 10.000, dan saya udah ngalamin 2 kali melahirkan. Setiap melahirkan saya dapat 10.000 NT ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan buat bayar persalinan. Dan biaya persalinan di sini memang lumayan cukup mahal, meskipun di cover sama asuransi, tetap saja kita harus bayar sebagian yang tidak di cover sama asuransi ya. Waktu itu saya cerita sedikit, waktu itu saya melahirkan di Taiwan normal. Biaya di rumah sakit yang saya keluarkan kurang lebih habis 13.000 NT, kalau dirupiahkan 6.500.000, dan alhamdulillah lah menurut saya itu sangat membantu banget dapat tunjangan melahirkan. Kalau untuk tunjangan anak per bulan di seluruh negara Taiwan itu sama ya teman-teman, dan di sini saya mau share pengalaman saya yang sudah saya alami. Tunjangan untuk anak waktu pertama Liu Yichen lahir itu dapat per bulannya 2.500 NT. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1.250.000 ya. Dan di tahun yang kedua pas Liu Yichen genap 2 tahun, alhamdulillah tunjangan itu naik lagi menjadi 4.000 NT. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 2 juta. Dan di tahun ketiga yaitu tahun ini bulan 9, alhamdulillah tunjangannya mau naik lagi ya teman-teman, sebesar 6.000 NT. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 3 juta rupiah. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan brosur ini dari pemerintah. Jadi di sini tertulis Lingtao Liu Sui Guo Jia Yi Ji Yang. Nah, di sini di dalam brosur ini udah tertulis apa saja yang ditulis oleh pemerintah, semua ada di sini. Untuk tunjangan anak ke-1, kedua, ketiga itu nominal tunjangannya tidak sama ya teman-teman.
Jadi di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan anak pertama tunjangannya itu per bulan dapat 5.000 NT. Kalau dirupiahkan kurang lebih 2.500.000 ya. Dan anak kedua tunjangannya itu sebesar 6.000 NT. Kalau dirupiahkan kurang lebih 3 juta. Dan yang ketiga dan seterusnya yaitu per bulan mendapat 7.000 atau kurang lebih sekitar 3.500.000 rupiah ya teman-teman. Ini yang terbaru untuk tahun ini, di bulan 9 akan mulai kenaikan. Dan cara untuk ngajuin tunjangan anak, kita cukup daftar ke kantor setempat yang melayani tunjangan anak tersebut ya. Kita udah memenuhi syarat, uang tunjangan itu akan masuk ke nomor rekening bank orang tua dari anak itu ya. Dan untuk ngajuin tunjangan melahirkan itu tempat kantornya tidak sama, kita hanya cukup datang ke kelurahan setempat, cukup membawa akte kelahiran anak dan nama anak kita langsung dimasukin ke kartu keluarga, dan nanti tunjangannya tersebut akan diberikan cash oleh kelurahan setempat. Nah gitu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang pastinya untuk mendapatkan tunjangan ini harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dari orang tua anak-anak tersebut ya teman-teman, yaitu salah satunya saya di sini mau ceritakan sedikit. Salah satunya pendapatan dalam setahun tidak melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah, harus bayar pajak sebesar 20%. Jadi di Taiwan itu bayar pajak ada 4 bagian ya teman-teman, yaitu terdiri dari 5%, 12%, 20%, dan 40% dari hasil penghasilan kita dalam 1 tahun. Dan jika ada orang tuanya yang pendapatannya itu melebihi di atas ambang pemerintah, harus bayar pajak 20%, itu tidak dapat tunjangan anak ini ya teman-teman. Dan kebetulan suami saya wajib bayar pajak yang 5%. Di Taiwan itu dalam 1 tahun pendapatannya di bawah 30 yuan itu tidak dikenakan biaya pajak oleh pemerintah. Tetapi jika pendapatannya dalam 1 tahun itu melebihi dari 60 yuan ke atas, itu akan dikenakan pajak ya teman-teman. Dan kebetulan suami saya ini kena pajak yang 5% ini gitu. Jadi kalau penghasilannya lebih banyak lagi, pajaknya juga lebih banyak lagi. Seperti itu ya teman. Di video kali ini saya berbagi yang saya alami aja ya teman-teman. Masalah pajak juga memang karena suami saya wajib bayar pajak, jadi sedikitnya saya tahu permasalahan pajak, dan selebihnya saya kurang tahu juga. Saya nggak bisa menjelaskan di sini, jadi saya hanya menjelaskan yang saya alami aja ya. Untuk orang tua yang semuanya kerja, misalkan anak kita nggak ada yang jaga gitu teman-teman ya, anak kita bisa dititipkan di ibu asuh. Dan di ibu asuh itu kita bisa memilih waktu, ada yang 24 jam, ada yang per hari, ada juga yang mingguan gitu teman-teman. Jadi itu bayar ibu asuh juga harganya tidak sama, dan menurut saya nggak murah ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan kita harus mengeluarkan uang kurang lebih 10 juta untuk bayar ibu asuh. Nah maka dari itu pemerintah juga akan membantu orang tua yang anaknya dititipkan ke ibu asuh, yaitu sama mendapatkan tunjangan ini. Oh iya teman-teman, kenapa pemerintah mengasih tunjangan kepada penduduk masyarakatnya yang mempunyai anak balita dan tunjangan melahirkan? Karena ada sebagian orang Taiwan yang tidak ingin memiliki anak, hanya sebagian ya teman-teman, tidak semuanya. Ada sebagian orang yang berpikiran punya anak itu repot, harus diurus, harus dirawat, disekolahkan, dan segala macamnya. Jadi ada sedikit orang yang memilih tidak mempunyai anak. Sedangkan negara Taiwan ini penduduknya tidak banyak, tidak seperti di Indonesia ya teman-teman.
Negara Taiwan ini kecil kalau dibandingkan negara Indonesia, mungkin kurang tahu berapa kali lipat penduduknya. Jadi intinya negara Taiwan ini tidak besar ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sangat jauh sekali. Negara Indonesia itu kan luas, besar. Sedangkan di Taiwan penduduknya juga tidak begitu banyak. Dan ada penelitian, jadi setiap tahun penduduk masyarakat orang Taiwan yang melahirkan anak itu terus berkurang. Maka dari itu pemerintah Taiwan mendukung masyarakatnya untuk melahirkan anak dan dibantu sebagian biayanya dari pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya untuk vlog kali ini. Sampai di sini. Semoga video saya bermanfaat. Jika ada salah kata dan ucapan dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.